Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris merupakan keturunan dari Qabil dan Ikrimah, yakni putra dan putri Nabi Adam. Kepada keturunannya inilah Idris ditugaskan Tuhan untuk mengajak kepada kebenaran. Nabi Idris adalah orangnya pertama kali menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika ia berumur 82 tahun. Tidak ada yang mengetahui pasti tentang di mana lokasi kehidupan Nabi Idris. Ada yang menyebut daerah Munaf, Mesir. Ada juga yang menyebut di Babilonia. Yang pasti sejak kecil Nabi Idris belajar ilmu dari Nabi Sits, yakni putra Nabi Adam, yang telah diturunkan wahyu kenabian. Menurut riwayat dalam hadis Bukhari bahwa Nabi Idris adalah kakeknya bapak Nabi Nuh, berarti Nabi Idris generasi ke-6 dari Nabi Adam, yang mana Nabi Nuh sendiri keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Kelebihan Nabi Idris. Nabi Idris mempunyai beberapa kelebihan atas mukjizat dari Tuhan. Yang pertama, dia adalah manusia yang pertama kalinya pandai dalam baca tulis dengan benar. Yang kedua, Nabi Idris diberikan bermacam-macam pengetahuan, mulai perancang atau merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, dan ilmu berhitung atau matematika. Yang ketiga, nama Nabi Idris berasal dari kata darasaya, artinya belajar. Nabi Idris memang sangat rajin dalam mengkaji ajaran Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Sits, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta, yang semuanya merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Keempat, Nabi Idris adalah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya, yang mana orang-orang sebelumnya konon hanya memakai pakaian dari kulit binatang yang sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup auratnya. Nabi Idris yang haus akan ilmu pengetahuan, sehari-harinya memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap ingat selalu kepada Tuhannya. Dengan berbekal ilmu pengetahuan yang lengkap dan dengan kehebatan yang mumpuni, Nabi Idris menjadi gagah dan tak takut mati, dan tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil dan Ikrimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan Asadul Rusul, yakni singa di atasinya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris diperintahkan untuk memberantas kebiasaan yang melakukan kenistaan. Nabi Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti rendah, zalim terhadap sesama, suka permusuhan dan kerusakan. Nabi Idris menegaskan kepada keturunan Qabil, iman kepada Allah dapat memberikan keberuntungan. Nabi Idris selalu berkata, "Peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal solah dan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlaku adil, mengerjakan sholat sesuai ajaran Tuhan. Berpuasa di hari tertentu setiap bulan. Jihad melawan musuh agama bikinan syaitan, serta keluarkan zakat dan sedekah membantu kaum yang kemalangan." Selain itu, Nabi Idris juga selalu menyampaikan pesan kebajikan. Pertama, sholat maid sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai amal kebijakan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan, tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Ketiga, sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk sholat puasa maupun menaati semua perintah Allah. Keempat, hindari hasad atau dengki kepada sesama yang dapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Dan yang terakhir, kehidupan hendaknya diisi hikmah kebijakan, yaitu ma'al anbiya fil Quranil Karim.